Udah lumayan lama gue pakai MacBook Pro M4 Pro ini buat daily driver gue, dan jujur aja gue puas banget. Kombinasi dari hardware, ketahanan baterai, dan layarnya bikin produk Apple 1 ini enak banget buat gue pakai ngehajar tugas-tugas gue setiap harinya. Tapi ya, dibalik semua hal itu, ada satu hal yang bikin gue tetap kangen sama PC Windows, yaitu masalah kompatibilitas dan kebebasan buat install berbagai macam software. Soalnya ya, mulai dari aplikasi desain sampai aplikasi engineering tuh rata-rata semuanya itu udah disupport ya di Windows. Sebagai mahasiswa teknik informatika yang juga sambil kerja sebagai developer, gue tuh kadang-kadang mentok banget buat install aplikasi-aplikasi yang gue butuhin buat kerjaan gue. Belum lagi kalau gue lagi pengen main game sama teman-teman gue pas lagi jam kos di kampus, aduh itu mah udah nggak mungkin banget ya. Kalian lihat aja nih, rata-rata game di library Steam gue itu cuma support buat run di Windows aja. Nah, pas banget Parallel ngeliat penderitaan gue. Dan mereka mutusin buat ngesponsorin video ini sekalian ngasih gue cobain lisensi Pro mereka buat dites langsung. So, thank you Parallel. Tanpa tunggu lama lagi, let's go! Buat kalian yang belum tahu, Parallel Desktop ini adalah software virtualisasi nomor 1 yang udah dapat otorisasi resmi dari Microsoft langsung buat ngejalanin Windows di chip Apple Silicon. Singkatnya ya, virtualisasi itu bisa kalian anggap kayak kalian ngebuat sebuah komputer mini yang jalan di dalam komputer kalian. Nah bang, terus apa bedanya virtualisasi sama emulator? Kalau emulator itu nge-translate dan ngejalanin aplikasi yang kita mau, virtualisasi itu bener-bener jalanin sistem operasinya secara utuh. Terus setupnya gimana? Ribet nggak? Jujur gue kira bakal ribet kayak nge-setup VM pas gue mau jalanin Linux dulu, tapi ternyata beda cerita sama Parallel Desktop ini. Cuma kayak install aplikasi pada umumnya dan gak ada restart sama sekali, kalian tinggal pilih OS yang mau kalian pakai, abis itu ketik next, dan setelah nunggu sebentar, OS-nya ini bakal langsung jalan di MacBook kalian. Yap, di sini gue bilangnya OS karena Parallel ini nggak cuma support buat VM-nya Windows ya, tetapi bahkan bisa buat Linux, dan lucunya bisa VM macOS lagi. Jadi kalian bisa jalanin macOS di dalam macOS kalian. Oh iya, dan di sini juga kalian bebas ya buat ngatur alokasi RAM dan CPU core yang mau dimasukin ke VM kalian. Caranya juga gampang banget ya, kalian tinggal masuk ke setting dan shutdown aja virtual machine-nya. Abis itu masuk ke configure dan pencet yang bagian hardware. Di CPU and memory tinggal ganti ke yang mode manual, dan kalian tinggal sesuaiin aja dengan spek dari MacBook kalian. Kenapa di sini gue taruh RAM-nya lumayan gede? Ya karena struktur dari Apple Silicon ini dia make unified memory. Jadi ya RAM yang kalian alokasiin ke dalam VM ini bakal dipakai juga sama GPU-nya. Nah, pas pertama kali pakai, ada satu detail kecil yang jujur bikin gue kagum. Ternyata Windows VM ini bisa ngebaca storage dari macOS gue secara real time. Nah, di sini gue tes dengan duplikat file yang ada di Finder, dan di Windows VM-nya ini ikut berubah juga. Jadi ya, kalau kalian mau ngakses file-file yang ada di dalam folder macOS kalian, ini gampang banget ya di Windows VM-nya. Dan nggak usah takut lagi macOS kita tiba-tiba rusak atau ngehang gara-gara kepenuhan pas install aplikasi gede di Windows. Biar kalian semua pada kebayang, ini gue kasih lihat real use case gue sehari-hari. Kerjaan gue tuh kadang butuh banget aplikasi yang cuma bisa run di dalam Windows. Contohnya kayak Microsoft SQL Server, SSMS, dan Visual Studio yang kebetulan belum lama ini di-discontinued di Mac. Dan nyari workaround buat aplikasi-aplikasi ini jujur kadang bikin pusing. Dulu, saking kepepetnya karena gue harus coba develop di aplikasi legacy, gue sampai nge-setup host di Cloudflare buat nge-remote desktop PC gue ke macOS gue. Dan gue jujur aja nih, experience-nya sangat gak enak. Terkadang FPS drop, delay, atau tiba-tiba disconnect, dan PC rumah gue tuh harus gue sambungin ke saklar printer yang terhubung ke wifi rumah gue, yang kadang-kadang tuh udah gue nyalain pun masih gak nyala juga. Jadi ya setiap kali gue lagi nyalain remote desktop di rumah, itu kayak gue lagi ngegacha aja. Tapi setelah gue cobain pakai Parallel, gue bisa hajar buka dua-duanya sekaligus dengan mulus, nggak ada delay yang berasa, dan tentunya setupnya juga nggak ribet. Dan di Parallel Desktop ini juga ada satu fitur lagi yang lumayan bikin gue kaget pas gue pertama kali nyoba. Namanya adalah mode coherence atau coherence mode. Kalau kalian udah biasa atau pernah nyoba pakai VM sebelumnya, kalian tentunya tahu kalau semua aplikasi-aplikasi yang kalian buka di VM itu cuma bisa kalian akses pas kalian lagi dalam window VM-nya. Jadi ya kalau gue buka 4 aplikasi di dalam VM Windows, gue cuma bisa akses semuanya di dalam window si Windows itu. Nah, kalau gue nyalain fitur coherence tadi, window dari Windows-nya itu langsung otomatis ketutup. Abis itu, semua aplikasi-aplikasi yang gue buka di dalamnya bakal jadi floating window kayak aplikasi-aplikasi macOS lainnya di dalam macOS gue. Jadi ya seolah-olah
seolah-olah ini udah kayak aplikasi bawaannya Apple. Jadinya di sini gue bisa drag and drop file atau aset yang ada di dalam Finder langsung ke dalam Visual Studio yang jalan di VM Windows-nya. Buat developer yang beli fitur Pro, di sini kalian dapat beberapa fitur tambahan. Salah satunya yang gue udah coba juga itu adalah ekstensi buat Visual Studio Code ya. Jadi di sini kalian bisa nge-manage semua virtual machine langsung di VS Code tanpa harus buka tutup aplikasi dan ngotak-ngatik manual satu-satu. Extension Parallel ini juga udah support integrasi ke AI Visual Studio Code. Jadi di sini kita bisa ngechat AI-nya buat bantuin kita nge-manage virtual machine-nya. Ya, meskipun ini agak lumayan lama dan lebih cepat langsung kalau kalian pakai ekstensi yang tadi itu. Tapi ya ini keren aja. Terus ada satu fitur lagi yang lumayan penting tapi gampang banget dipakai di sini, yaitu snapshot. Jadi kalau gue mau testing code yang berisiko error atau lagi mau nyoba install software yang aneh-aneh, gue tinggal bikin snapshotnya aja dan kalau sistemnya crash, gue tinggal klik satu tombol ini dan sistemnya bakal langsung rewind balik ke kondisi normal pas terakhir kali gue bikin snapshot itu. Oke, nggak cuma buat coding aja, gue juga pernah komplain soal susahnya main game ringan sekalipun di macOS ini. Tapi di sini gue mau tekenin ya, Parallel ini emang bukan emulator yang bisa kalian pakai buat ngegaming AAA sampai rata kanan. Tapi ya kalian bisa anggap ini sebagai bonus yang lumayan oke. Di sini gue contohin aja buka Steam di Windows VM-nya dan semua game gue di sini otomatis bisa di-download dan dijalanin ya. Nah, kebetulan gue udah download game Little Company di sini dan gue jalanin juga. Dan hasil gameplaynya ini lancar banget ya. Gak ada FPS drop sama sekali dan kontrol keyboardnya sama persis kayak gue lagi main di Windows. Paling ada sedikit bug kalau gue main di mode coherence. Kalau gue muter 360 derajat, mouse-nya jadi stuck gitu. Tapi kalau mode coherence-nya gue matiin, aman aja sih. Sekarang masuk ke beberapa tips dari gue. Kalau kalian merasa shortcut di Windows-nya kurang lengkap, kalian bisa tambahin shortcut kalian sendiri. Kalian tinggal pilih shortcut di Mac yang bakal ditranslate. Misalkan di sini gue pilih Alt plus Tab, dan kalau di Windows-nya bakal ditranslate jadi Alt Tab juga. Abis itu ketik OK dan shortcut-nya bakal otomatis ke save. Nah, ini tips kedua buat kalian yang pakai aplikasi Raycast. Tentunya kalian dari tadi udah lihat ya, kalau gua bisa nge-search dan buka aplikasi Windows langsung di Raycast. Caranya kalian tinggal masuk ke setting, extension, dan pilih tab application. Abis itu tinggal pilih add directory. Kalian tinggal masuk ke folder home, application parallel, dan masuk ke Windows 11 application. Abis itu pencet open aja. Nah, sekarang kesimpulan dari gua. Daripada kalian pusing dan ngebuang duit jutaan kalian buat beli PC atau laptop kedua yang kemungkinan besar juga bakal kalian jarang pakai pada akhirnya, kalian bisa invest ke software kayak Parallel Desktop ini yang benar-benar bisa ngebuka potensi dari MacBook kalian. Jadi ya buat kalian sesama programmer, mahasiswa, atau kalian yang butuh atau mau coba jalanin Windows di macOS kalian boleh cobain Parallel Desktop ini. Kalau kalian pengen nyoba-nyobain dulu karena kurang yakin, Parallel juga ngasih opsi buat kita pakai free trial 14 hari. Dan kalau kalian udah beli dan tetap nggak puas, kalian juga bisa dapetin duit kalian balik kalau masih belum 30 hari. Langsung aja kalian klik link di deskripsi atau pin komen di bawah buat kalian yang mau download. Nah, coba komentar nih, gue mau tahu software Windows apa yang kalian pengen banget bisa run di macOS. Kalau kalian ada pertanyaan juga silakan aja. Kalau kalian suka videonya bisa like dan share, dan kalau kalian pengen nonton video-video kayak gini lagi bisa tekan tombol subscribe. Semoga kalian makin tahu teknologi. Bye-bye!